semua. Selamat datang di acara webinar sebuah webinar program dari Banjar ke Banjar yang diselenggarakan oleh Anemon Indonesia, Ayah Edi Management, dan juga Rumah Semesta. Sebuah program charity yang dipersembahkan untuk orang tua dan semua pendidik di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, teman-teman, dan sangat penting bagi kita sebagai orang tua dan juga pendidik ya, yaitu menemukan kelebihan di balik kekurangan anak kita. Sebelum kita mulai, marilah kita hening sejenak, menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa agar acara ini diberkati, dilancarkan, dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, untuk selanjutnya di hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita sama-sama memberikan penghormatan kepada negeri kita tercinta dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin bisa mengikuti dengan hikmat dari tempat masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Pak Dr. Wayan Mustike untuk memberikan opening statement-nya ya, untuk membuka acara ini. Silakan kepada Pak Dokter. Selamat malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam untuk semua. Semoga malam ini kita diberkahi hati yang terbuka untuk sama-sama belajar agar mengerti sebuah pesan atau pelajaran apa yang dititipkan Tuhan pada malam ini buat kita semua. Selamat malam Ayah Edi. Saya tidak melihat beliau. Selamat malam. Dalam kegelapan naik mobil, saudara saya yang luar biasa, Memeneari sama Ayah Edi. Malam Ayah. Memeneari, kemana tuh Memeneari sama Made? Luar biasa mereka. Di tengah mobil masih bisa mengikuti acara. Ya, suksema Yan, suksema. Ya, suksema Ade. Ya. Ya, malam ini kita akan berbincang dengan Ayah Edi tentang sesuatu yang luar biasa. Tentang melihat kelebihan atau menemukan kelebihan anak yang kita miliki agar kita bisa
memanfaatkan dengan baik kelebihan itu. Tadi pagi sampai sore itu tiba-tiba saya mendapatkan lumayan banyak aliran ya cerita tentang kelebihan ini. Jadi Bapak Ibu, kita tahu semua di kehidupan bumi ini, apa yang jatuh ke bumi dalam hukum fisika adalah apa yang memiliki kelebihan apa? Terutama kelebihan berat. Jadi kalau dia lebih berat daripada udara atau ini, dia akan jatuh ke bumi. Itu salah satu bentuknya. Nah, apa yang menyebabkan ada roh-roh atau jiwa-jiwa jatuh ke bumi dalam kehidupan kita kali ini, terlahir sebagai anak kita, atau bahkan terlahir sebagai kita, itu adalah karena ada kelebihan berat. Apa? Berat ketertarikan kita kepada bumi untuk belajar di kehidupan ini. Nah, anak-anak kita terlahir ke bumi karena anak-anak kita terlahir ke bumi mungkin karena jiwanya ada kelebihan ketertarikan untuk belajar lagi lebih banyak di bumi ini. Itu kelebihan pertama yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, begitu kita punya anak kita terlahir dari kita, satu itu sudah kelebihan. Karena dari sepasang anak manusia bernama suami istri, ayah dan ibu, yang cuma dua, tiba-tiba datang lagi satu, itu kelebihan lagi satu. Kalau ada anak lagi, jadi tiap anak yang terlahir adalah kelebihan dari sebuah pasangan, yaitu kelebihan berkah. Satu, kelebihan karena dia berat, ketertarikannya untuk belajar di bumi. Dua, kelebihan karena dia menambah apa yang tadinya kurang dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Nah, kelebihan berikutnya adalah setiap anak itu terlahir dari sperma yang lebih kuat. Dari 200 juta sel sperma, setiap anak kita terlahir sebagai sperma yang lebih kuat atau bahkan paling kuat di antara yang lainnya. Kemudian kelebihan-kelebihan lainnya adalah ketika dia mampu terlahir, berarti ada kelebihan-kelebihan lain. Dia lebih kuat dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Ibunya juga lebih kuat menghadapi kesulitan-kesulitan selama persalinan. Itu kelebihan-kelebihan yang banyak sekali kita temukan di dalam proses itu saja. Belum lagi ketika kita menyadari bahwa kelebihan seorang anak adalah dia datang sebagai guru kita. Parenting, tetapi tidak tahu bagaimana mengajari kita ilmu parenting, maka dia titipkan pelajaran-pelajaran itu untuk dibagikan kepada orang-orang tua, kepada roh pembimbingnya. Roh pembimbingnya itu hari ini datang bersama kita, yaitu Ayah Hedi. Roh pembimbing anak itu datang untuk meminta tolong kepada Ayah Hedi, tolong ajarkan orang tua kami parenting. Karena kami tidak mampu mengajari mereka. Karena kalau kami mengajari, kami akan disuruh diam. Kamu tahu apa, nak? Ayah ibu yang sudah lebih banyak makan garam, asam garam, dan sebagainya. Jadi hari ini, kita akan bersama Ayah Hedi untuk menemukan kelebihan-kelebihan itu. Tetapi kapan kelebihan itu kita sebut sebagai kekurangan? Ya, karena seringkali kita demikian, ketika ada segelas susu yang baru terisi setengah, ya, ketika ada gelas yang baru terisi setengah oleh susu, pilihannya ada dua, melihatnya sebagai gelas yang terisi setengah susu, atau gelas yang masih kosong setengah. Nah, kalau kita melihat itu sebagai gelas yang kosong setengah, maka yang tadi kita sebut sebagai kelebihan akan menjadi kekurangan. Terutama kita kekurangan rasa syukur. Akhirnya kita mengejar kekurangan itu sampai lupa, ya. Tidak salah sebenarnya kita mengejar kekurangan lagi setengah gelas susu itu. Tapi lama-lama dalam perjalanan kita justru bisa kehilangan setengah gelas yang sudah terisi. Akhirnya apa? Yang terisi hilang, yang ingin diisi tidak ketemu. Nah, sama seperti itu pada anak kita. Kadang kita ingin mengisi sebagian yang belum ada pada anak kita, sampai kita lupa mengasah apa yang sudah ada. Akibatnya kita kehilangan cerita tentang apa yang sesungguhnya menjadi pesan dalam kelahiran anak kita. Nanti Ayah Hedi barangkali tentang ahli, ya, yang dulu pernah beliau ceritakan dengan indah sekali.
yang sempat ditolak sama orang tuanya karena satu ayahnya meninggal sebagai tentara di Korea kalau tidak salah. Kemudian ibunya hamil pada saat beliau masih belum bertugas, gitu. Suaminya belum bertugas, dan dokter menyatakan bahwa bayi itu akan terlahir cacat. Tapi si ibu tidak mau menggugurkan, walaupun benar terlahir cacat dengan otot yang lemas, tidak kuat, kemudian jarinya cuma 4, gitu. Tetapi dengan dia tidak melihat 6 kekurangan jari lainnya, tapi dia melihat 4 kelebihan jari itu. Lalu itu diasah oleh ibunya dan dia menjadi seorang pemain piano yang luar biasa hanya dengan 4 jari yang mengagumkan, bahkan ia nanti kapan-kapan kalau Ayah Edi sempat memutarkan film itu. Nah, itu yang sebagai pembuka malam ini, Ayah Edi akan banyak mengantar kita untuk memahami betapa pentingnya melihat kelebihan, mengasah kelebihan-kelebihan itu, atau mengeksplor kelebihan lain yang tersembunyi, yang belum kita lihat dengan keterbatasan kita ini. Nah, semoga Ayah Edi sebagai roh pembimbing ya, guiding angelnya para anak-anak itu mampu memberikan kita pengajaran-pengajaran yang membuat kita terbuka dalam hal ilmu parenting, sehingga kita benar-benar belajar menjadi ayah ibu semesta, belajar menjadi Tuhan, belajar menjadi ayah ibu semesta bagi semesta kecil yang kita. Amin. Mudah-mudahan kita nanti penuh semangat mempelajari ini. Terima kasih banyak berbagi Ayah Edi, selamat berbagi, menerima ya berkah pengetahuan dari semesta melalui Ayah Edi. Selamat malam, silakan menyimak. Selamat malam Ayah, silakan dilanjutkan. Amin. Dr. Suksomo, guru selalu adem gitu ya kalau mendengar jangan Pak Dokter gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan segera masuk ke materi ya. Dan segera saja kita undang Ayah Edi untuk tampil. Ya, sebelumnya saya perkenalkan Ayah Edi adalah seorang guru parenting Indonesia, praktisi pendidikan anak, dan juga penulis buku. Beliau juga adalah founder dari Sekolah Mahakarya Gangga yang terletak di Singaraja, Bali. Selamat malam Ayah, selamat datang di acara webinar. Ya, silakan Ayah untuk memberikan kata pembukanya dan sekaligus untuk menyampaikan materinya. Silakan Ayah. Baik. Halo, apakah suara terdengar? Iya, baik. Selamat datang kembali, Ayah. Ya. Oke, ya, silakan Ayah untuk menyampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Om Swastiastu buat teman-temanku yang ada di Bali juga dan di seluruh Indonesia. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Senang sekali nih bisa jumpa lagi di acara Dari Banjar ke Banjar yang diselenggarakan lagi oleh Bu Ami ya, dengan pakaian tradisional Balinya. Ini senang sekali saya melihatnya, cantik sekali Bu Ami malam ini. Dan ini pasti perlu waktu yang cukup panjang ini untuk merias diri gitu ya. Tapi ini special request dari saya gitu. Jadi seperti yang lalu saya bilang sama Bu Ami nanti kalau tampil pakai kebaya Bali ya gitu, supaya hostnya dari Bali. Kearifan lokal kalau ya dibilang ya. Ya, beliau ini dulu adalah peserta rutin dari Banjar ke Banjar. Waktu itu setiap setahun sekali ya Bu Ami ya kita adakan. Ya. Kemudian beliau termasuk salah satu relawan juga dari Banjar ke Banjar. Kalau dulu beliau peserta, alhamdulillah sekarang menjadi penyelenggara gitu ya.
ya kita berikan Aduh, kesempatan. bersyukur banget dikasih kesempatan. Terima kasih Ayah. Terima kasih kembali. Dan kalau dulu cuma setahun sekali, sekarang ini 2 bulan sekali ya Bu Ami ya? Ya, kemarin kita mengadakannya di pas bulan Agustus ya Ayah ya. Ya, mudah-mudahan kalau Bu Ami berkenan nanti 2 bulan lagi kita buat 2 bulan ya, biar Amin, amin, amin. Dengan senang hati. biar sharing ya. Baik, tema kita hari ini memang menarik sekali ya. Jadi saya sudah sering bahas tentang ini walaupun berbeda topik ya, tapi saya malam ini mau cerita dulu karena waktunya sangat terbatas. Kata Bu Ami, ayah kasih apa namanya penjelasannya sebentar saja biar nanti para orang tua bisa puas bertanya jawab langsung. Yeah. Jadi gini, saya sudah lama selalu berpikir kenapa ya gitu di sekolah itu selalu lebih banyak anak bermasalah daripada anak yang dianggap baik atau juara. Kenapa ya banyak orang tua yang berpikir bahwa anaknya bermasalah gitu, dan selalu berpikir anaknya pasti punya masalah. Dan yang lebih intens lagi adalah sebagian besar orang tua yang ketemu saya, walaupun pada akhirnya menjadi berkah untuk konsultasi, itu merasa atau didiagnosis anaknya bermasalah. Nah, dulu pernah ada satu kejadian gini. Suatu ketika tahun kira-kira 7 tahun yang lalu, saya masih rutin ya talk show di Smart FM tiap malam Selasa kalau nggak salah. Seminggu sekali rutin di Smart FM membawakan acara Indonesian Strong from Home. Dan waktu itu saya membahas juga tema tentang orang tua yang merasa anaknya bermasalah atau dinyatakan bermasalah atau didiagnosis bermasalah. Selesai acara waktu itu saya langsung ada undangan untuk memberikan seminar berikutnya habis talk show ke Bandung. Jadi dijemput malam-malam ya jam 9 lebih 15 menit, kemudian diajak ke Bandung. Ketika sampai di tol Cikampek waktu itu, tiba-tiba setengah 10 malam saya terima telepon, mau diangkat mau diangkat nomornya nggak dikenal gitu, tapi saya coba angkat sajalah malam-malam dengan itikat baik. Nah, ternyata yang telepon perempuan, Bu Ami gitu, perempuan. Terus ketika saya angkat itu nggak ada suara apa-apa kecuali isak tangis, jadi nangis gitu, kayak gitu ya, terisak-isak gitu. Terus saya kan bingung gitu, malam-malam seorang perempuan nelpon saya, kemudian nadanya terisak-isak nangis gitu. Saya lama mikir siapa ini kira-kira gitu, khawatir aja kalau ternyata yang nelpon mantan gitu Bu Ami ya gitu. Terus saya halo ini siapa gitu, oh saya Bu Nina begitu misalnya, Bu Nina, saya Bu Nina. Kenapa? Saya baru saja mendengar talk show ayah barusan kira-kira. Terus saya memberanikan diri minta nomor ayah ke Smart FM, dan sama Smart FM dikasih. Saya sangat terpukul, sangat terharu, sangat merasa berdosa sekali. Tadi selama 2 jam, dulu 2 jam talk saya di Smart FM. Satu-satunya pembicara yang diberi slot 2 jam ya, pembicara lainnya 1 jam semua. Nah, kenapa Ibu? Ya, semua yang ayah paparkan di situ adalah saya alami. Jadi anak saya dinyatakan autis, kemudian didiagnosis autis sampai saya sering bawa dia ke terapis, kemudian di sekolahnya dijuluki sebagai troublemaker, sering berantem, sering segala macam. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Nah, hampir setiap hari saya sering cubiti dia sampai biru-biru gitu dan sebagainya. Tapi setelah saya mendengarkan ayah, kok saya jadi baru tersadar gitu, sebenarnya bisa jadi anak saya tidak ada masalah apa-apa, tapi sayalah yang nggak ngerti apa-apa dalam mendidik anak. Dan bisa jadi juga kita semua ini nggak tahu apa-apa gitu. Jadi penjelasan ayah itu waktu itu sangat gamblang sekali, dan beliau minta ketemu saya secara pribadi. Nah, waktu itu saya sudah memutuskan untuk menjadi guru TK, dan TK saya adalah TK yang menerima segala jenis anak yang dinyatakan bermasalah, sampai mendapat julukan Sekolah Ayah Edi Tempat Anak-anak Bermasalah. Coba bayangkan Bu Ami, hebat sekali itu julukannya.
Tapi kita nggak pusing dengan julukan apapun, kita tetap niatnya adalah ya membantu anak-anak yang dinyatakan bermasalah. Saya bilang saya tidak menerima konsultasi, itulah awal-awal saya menerima konsultasi dari sana karena dia memaksa untuk ketemu. Saya bilang saya tidak menerima konsultasi, tapi kalau ibu mau ketemu, coba di-arrange saja sama manajemen. Saya bilang gitu, nanti ibu datang ke sekolah saya karena saya adalah kepala sekolah TK, jadi saya tidak punya ruang konsultasi, datang ke tempat TK saya dan nanti kita ngobrol di sana. Dan betul, sesuai waktu yang dijanjikan, beliau datang waktu itu ya. Datang hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu janjian di sekolah TK saya, datang bersama suami, anaknya 2 laki-laki. Nah, yang pertama inilah yang didiagnosis sebagai Ayah Edi sudah berhasil masuk. Ya, silakan Ayah. Selamat datang kembali. Ya, ini putus barusan ini jaringannya. Ya, silakan Ayah. Ya, mohon maaf sekali lagi, ini kendala kita di jaringan. Saya lanjutkan tadi sampai orang tuanya datang ke Bogor waktu itu, sekolah saya masih di Bogor. Orang tuanya datang, ibunya sama suaminya, kemudian anaknya 2 laki-laki. Dan anak yang pertama inilah yang didiagnosis sebagai autis dan troublemaker ya. Padahal beliau sekolah udah di sekolah yang cukup elit ya, elit terkenal begitu, tapi ya tetap didiagnosisnya seperti itu. Nah, kemudian ketika saya sambut pagi-pagi ya, saya sudah nunggu di sekolah sebelum beliau datang. Kemudian saya sambut keluar, ya seperti biasa saya senyum, ceria, antusias dengan apa yang ingin saya lakukan. Saya bilang, halo, selamat datang, assalamualaikum. Saya bilang di sekolah kami begitu. Mana yang namanya Mas Dodi ya, katakanlah Mas Dodi ya. Ini Mas Dodi, oh ini, gini dan sebagainya. Nah, ketika kami diperkenalkan oleh ibunya, tiba-tiba anak itu nunjuk ke saya, nunjuk ke saya, ke wajah saya gitu, tunjuk. Mama, siapa itu? Gitu. Siapa orang itu? Nah, saya ditunjuk begitu kaget kan, berasa nggak kenal kok ditunjuk-tunjuk wajah saya begitu. Akhirnya saya nengok ke belakang ini. Nah, saya nengok ke belakang nggak ada orang lain ini. Nah, berarti saya yang ditunjuk ini. Nah, terus Mama jahat katanya, Mama jahat sambil terus nunjuk-nunjuk wajah saya. Mama jahat, kenapa sih Mama selalu ajak aku ketemu orang-orang seperti dia gitu. Waduh, bukan main. Nah, saya juga kaget, baru pertama kali saya ditunjuk-tunjuk sama seorang anak sambil mukanya marah gitu. Nah, saya bilang sama dia, Mas Dodi ya nggak apa-apa. Kalau memang Mas Dodi nggak mau ketemu sama ayah, Mas Dodi nggak mau ngobrol sama ayah, ini Mama hari ini janjian sama ayah, katanya pengen ngobrol-ngobrol sama ayah, pengen curhat. Mas Dodi main aja sama papa, sama adik di luar gitu, nanti kita ngobrol di dalam. Nah, akhirnya ngobrol di dalam, nah, ibunya curhat lah di situ selama 1 jam. Kurang lebih 1 jam bercerita tentang semua kejadian-kejadian yang telah dilakukan pada anaknya dan dialami oleh anaknya, diagnosis anaknya, sampai akhirnya beliau datang khusus katanya mau ketemu Ayah Edi, saya mau bertobat dan tolong bantu saya ayah, gitu. Mau bertobat, saya betul-betul mau bertobat ayah gitu. Dari situ mulai saya ngobrol, saya tanya anaknya seperti apa, polanya seperti apa, dan bagaimana. Kemudian saya jelaskan di situ, kalau kelemahannya ini, mari yuk kita cari kelebihannya di mana. Dan mulai ketahuan kelebihannya satu persatu, dan saya membimbing beliau bagaimana caranya menuntun anaknya yang dinyatakan autis, berkekurangan dan sebagainya, sampai pada akhirnya si anak ini ngintip tertarik, ini apa sih yang diomongin mamahnya sama ayah Edi gitu. Terus dia ngintip, dia curi-curi dengar. Nah, begitu curi-curi dengar, lama-lama mendekat ke kaca, terus saya lihat, saya tawari, mau masuk nggak Mas Dodi gitu. Akhirnya dia memilih masuk dan duduk di samping ibunya untuk ngobrol sama saya. Jadi dari membenci saya itu sampai mau duduk di sebelah saya, sampai mendengarkan saya waktu itu. Dan beliau baru tahu bahwa di dalam itu biasanya gini, ibunya cerita, itu kenapa anak saya begitu, ayah maaf sekali ya ayah gitu. Ini jujur saja, ayah ini orang yang ke-10, dia itu udah dibawa ke 9 terapis. Dan seluruh terapisnya itu menyatakan dia bermasalah.
Dan terapis yang terakhir itu mengatakan dia harus dikeluarkan dari sekolah dan dimasukkan ke SLB. Nah, sejak itulah dia marah besar gitu, karena merasa dirinya tidak ada masalah apa-apa, kok disarankan masuk SLB gitu, sekolah luar biasa. Nah, jadi ketika saya bawa ke ayah ini, dia sudah punya persepsi yang sangat buruk sekali terhadap terapis. Makanya dia benci sekali. Nah, tapi sekarang nggak tahu nih Mas Dodi kok mau duduk di sebelah mamah nih, dengerin ayah gitu. Nah, ternyata yang kita bicarakan itu didengar oleh Mas Dodi, bahwa kita di dalam itu membicarakan bahwa semua diagnosis itu bisa jadi benar, tapi menurut saya, kenapa nggak kita coba fokus ke mencari kelebihannya. Dan ketika saya urai semua kelebihannya, Mas Dodi merasa bahwa itulah saya yang sesungguhnya. Itulah saya gitu. That's the real of me gitu. Dan dari situlah dia tertarik masuk mendengarkan, dan ibunya saya tuntun bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan kepada Mas Dodi setelah ini. Nah, jadi dia waktu itu nilainya do re mi kata mamahnya. Mama, nilainya di sekolah tuh do re mi. Do re mi apa ya? Do itu berapa sih ya? Angka berapa ya? Do 1. Do itu 1 ya? Do re, Iya. mi. Jadi 1 kan ya? Iya. Re itu 2 gitu. Ya, jadi nilainya tuh di sekolah 1, 2, 3. Itu 2, 3. Ya, seperti itu. Nah, sudah selesai konsultasi, akhirnya ibunya bertobat dan mau berjanji mengikuti semua yang saya sarankan, termasuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Saya katakan semahal apapun sekolah, kemudian sehebat apapun kata orang sekolahnya, kalau dia tidak mampu mendeteksi kelebihan anak ibu, carikan sekolah lain. Gitu. Jangan sampai harga dirinya hancur, jangan sampai percaya kalau dirinya itu bermasalah. Gitu. Label troublemaker pada dirinya sudah kuat sekali. Akhirnya satu-satu ya dia cari sekolah, ibunya cari sekolah, kemudian dipindahkan sekolahnya, ibunya ikut saran saya dan sebagainya, sampai satu ketika terjadi perubahan hanya dalam waktu 3 bulan. Ibunya kontak saya lagi, ayah sekarang begini, cerita Dodi perkembangannya begini, sekarang nilainya 89, 789, 789, bahkan kadang-kadang 10 dari do re mi. Kemudian macam-macam lagi sampai suatu ketika singkat cerita, si Mas Dodi ini sudah kelas 3 SMA. Cerita lagi, ayah, anak saya bercita-cita ingin masuk fakultas kedokteran. Dia bercita-cita ingin jadi anak. Dan ketika saya tanya kenapa, dokter anak ya maksudnya, jadi dokter anak. Dan ketika saya tanya, mamanya bilang, ketika saya tanya kenapa Mas Dodi mau jadi dokter anak, aku mah pengen jadi dokter anak supaya bisa nolongin anak-anak seperti ayah Edi, supaya aku bisa menolong mereka yang dinyatakan bermasalah seperti aku mah gitu. Jadi dia bercita-cita menjadi dokter anak supaya bisa bantu para orang tua yang anak-anaknya dinyatakan bermasalah seperti aku, karena beliau itu didiagnosis kan autis ya. Autis gitu. Yes. Padahal saya menemukannya beliau adalah right brainer aja, right brainer, lebih dominan otak kanannya. Nah, saya terharu sekali mendengar cerita itu, dan sejak saat itu saya seperti dikuatkan. Itu adalah klien pertama saya, orang pertama saya yang konsultasi tidak sengaja, memaksa ingin bertemu habis dengar talk show. Nah, itulah yang terjadi, dan insya Allah anaknya sekarang jadi dokter begitu ya. Dan ini adalah sebuah amazing banget. ya, semua amazing banget ya. Saya sampai nggak bisa berkata-kata, saya hanya bersyukur pada Tuhan. Dan kalau saya ditanya apa kebahagiaan saya, itulah kebahagiaan terbesar saya. Ketika berhasil mengubah dari anak yang merasa dirinya hancur, bukan apa-apa, nothing, bahkan sampah gitu, tapi bisa mengubah dia menjadi emas gitu. Jadi mengubah sampah menjadi emas. Itulah makanya salah satu prinsip utama yang diterapkan di sekolah kami adalah kalau kita bikin sekolah, kita harus mampu mengubah sampah menjadi emas. Jadi kalau misalnya kita bikin sekolah dan sekolah itu menseleksi anak-anak yang kualitasnya katakanlah emas, ya pinter-pinter, cerdas-cerdas dan sebagainya, kemudian mereka keluar lagi jadi emas, nah itu tukang emas di pasar juga bisa, saya bilang begitu. Tapi manakala kita mau menerima murid-murid yang dinyatakan sampah, atau dia dirinya sudah merasa sampah dan orang tuanya merasa dia adalah bermasalah, kemudian dia tumbuh menjadi seseorang yang berguna. Nah, itulah saya bilang, itulah fungsinya guru, itulah gunanya sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah kisah yang
yang mengawali semua perjalanan hidup saya selama hampir sekarang 18 tahun menjadi ayah Edi, yang mencoba bersama-sama belajar dengan orang tua untuk menemukan kekurangan, kelebihan dan kekurangan. Begitu kira-kira Bu Adi. Oke, wow.